Eh, Selamat malam, Pak Angga. Ya, halo, selamat malam. Malam, Pak. Eh, Sebelumnya makasih Kang udah mau nyempetin buat wawancara. Iya, di Eh, AB 2000 berapa sekarang? ya, AB 2000 berapa? 2022 2022. maba. Maba ya? Ya, Oke, oke. eh, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, Kang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Jahra dari D3 Administrasi Bisnis, eh, angkatan 2022 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vira Santisya Azahra dari Prodi D3 Administrasi Bisnis juga, angkatan 2022. Eh, Baik, sebelumnya boleh Kang memperkenalkan diri dulu. Aduh, memperkenalkan diri ya. Ya. Ini perkenalkan ya. Nah, nama saya Angga Dewi Lestiana. Mungkin udah terlalu tua ya kalau untuk dimintai wawancara ini. Ini saya itu angkatan 2014. Udah berapa tahun tuh? 8 tahun ya. Ya. 9 tahun. 8 tahun ya. Kenapa tiba-tiba kalian dapat kontak saya dari siapa? Dari Tresni, tadi kan Tresna ya Kang. Ya. Nah itu ada kembarannya Tresni. Oh iya, benar-benar. Ya, Hmm. kayaknya dari kakaknya ada ini. Iya, dari kakaknya. Kakaknya itu seangkatan sama saya dulu. Oh, Oke, oke. Nah itu Ji paling sih saya Angga Dwi Lestiana ya. Angga Dwi Lestiana angkatan 2014. Paling apa lagi yang mau dikenalin ya? Paling itu aja sih lebih kebutuhan untuk perkenalan ya. oh ya. Baik, kalau gitu langsung ke wawancaranya aja ya Kak. Ya boleh. Jadi ada sebelumnya dulu ada mata kuliah pengembangan karakter. Gimana gimana? Sorry. Kalau dulu Akang ada mata kuliah pengembangan karakter nggak? Dulu, saya udah sampai lupa loh. Yang Kayak lebih tepatnya saya dapat itu, ya karakter building kan ya. yang sama Pasri. Ya dulu saya sama Pak di mata kuliahnya itu dulu ya CB ya atau karakter building. Nah, mungkin sekarang ya kalau ditranslate ke jadi pengembangan karakter ya. Ya, ya. Eh, Gitu. mungkin Dulu dapat sih satu semester. ya. Mungkin kalau Akang ingat ya waktu waktu di mata kuliah itu ada 3 buku yang dipelajari, Kang. Ada yang pertama dari Quantum Learning, Seven Habits, sama eh, The Power of Habit. Ya, Iya, iya. eh, Ya, kurang lebih itu sih. Agak lupa juga sih. untuk wawancara yang sekarang, saya sama rekan saya ngambil dari buku Quantum Learning, bab 3, 4, sama 5, Kang. Tentang apa tuh? Dari Yang pertama ada ambaknya. ya dari Ambak bab ya? 3 itu ada ambak, di mana ambak itu singkatan dari kekuatan apa dari singkatan dari apa manfaatnya bagiku ambak. Di ambak itu ada subbab-subbab, eh, ada subbab-subbab. Yang pertama itu menciptakan minat. Saya Zara putus ya? Eh, Ya, pengenal. Tadi sempat putus ya itu oh, Zara jaringannya. sekarang udah stabil ya, Kang? Nah, sekarang udah mulai stabil sih. Tadi pas Ya. mau masuk ke ambak. Oke. Saya ulang ya, Kang. Yang pertama itu ada subbab-subbabnya. Yang pertama itu ada menciptakan minat. Yang kedua ada merayakan keberhasilan atau bisa disebut kalau sekarang self reward. Dan yang ketiga ada memanfaatkan waktu. Untuk
Yang pertama, menciptakan minat. Kalau boleh tahu, Akang, pekerjaan Akang yang sekarang itu sejurusan sama kuliah dulu gak, Kang? Ini ya, secara umumnya bisa dibilang apa ya, mungkin bisa dibilang sih agak sedikit melenceng, cuma untuk area-area kerja tertentu sih masih bersinggungan ya dengan jurusan saya. Itu sih saya Ya. share. Nah, kalau itu berarti ini ya, Kang, lebih ke tidak sejurusan gitu lah, Kang, ya? Bisa bilang 50-50 ya Ya. kalau bisa saya. Ya. Pertanyaannya, Kang, gimana sih cara Akang menciptakan minat terhadap pekerjaan Akang yang sekarang? Minat ya. Oke. Pertama, kalau untuk minat ya, biasanya ya tujuan kalian mau masuk kerja itu apa, kayak gitu kan. Yang biasanya tuh kan namanya kerja, kita kan banyak lah menemukan namanya kesulitan ya. Apalagi fresh graduate waktu dulu. Ya, intinya kalau kalian udah masuk niatnya udah pengen bekerja, ya kalian harus all in gitu sih, harus totalitas dalam melaksanakannya. Ya, sebenarnya untuk memunculkan minat itu, kalau dari saya pribadi itu, gimana ya, saya selalu ingat tujuan awal saya sih. Saya selalu bilang selalu bilang sama diri saya kalau pasti kerja itu kan pasti ibadah ya. Terus kedua ya, saya selalu ingin belajar lebih baik, apapun itu pelajaran tentang pekerjaan yang baru itu saya selalu menganggap dengan positif itu ya, dimulai dari gimana sih cara untuk menemukan pemecahan masalahnya seperti apa gitu, terus untuk meningkatkan minat bakat meningkatkan minat untuk bekerja ya, itu sih secara umumnya ya. Saya selalu kembali ke yang tadi sih, kalau udah kerja itu harus totalitas, harus memikirkannya tuh untuk kebaikan diri kita lah gitu. Itu sih. Boleh, Vira? Kalau Akang biasanya kalau udah menyelesaikan suatu pekerjaan gitu suka ada ngasih self reward ke diri sendiri nggak? Self reward ya, itu pasti manusiawi yang namanya kita ngasih self reward. Tapi ya saran dari saya ya, mungkin ini agak ngasih saran, kalau misalnya kita udah kerja, kalau untuk ngasih self reward ya untuk kita tuh ya adalah, apalagi untuk yang awal-awal ya. Cuma ya kita harus tahu batasannya gitu ya. Ya karena kita kan ibaratnya kan masih merintih atau masih apa ya namanya, kalau orang baru gitu kan, ada yang namanya kita masa-masa struggling gitu ya, atau masa-masa ya berjuang gitu ya. Ya itu ya kita harus apa ya harus prihatin dulu sih. Maksudnya kita boleh self reward, tapi kita harus tahu batasannya, yang sekiranya dari pendapatan kita tuh berapa, kita harus bisa punya perhitungan berapa persen sih untuk self reward kita. Jangan sampai self reward itu bisa sampai 50% gitu, buat antara pendapatan dengan self reward itu jangan sampai 50%, persentasenya sampai 50%, karena itu ya itu nggak baik sih untuk finansial kita untuk kedepannya. Gitu. Lebih tahu batasan aja ya, Kang ya. Betul, kita tahu batasannya. Kita sambil belajar menahan nafsu ya. Itu kan nggak baik kalau kita terlalu nggak bisa kontrol diri kita sendiri. Baik, Kang. Selanjutnya itu ke memanfaatkan waktu. Nah, Kang, pasti kan kerja itu sibuk banget ya, Kang. Mana sih cara Kang memanfaatin waktu gitu antara keluarga atau pekerjaan gitu, pribadi? Cara membagi-bagi waktu sih lebih. Ya, pertama ya, kalau untuk kerja kan kita udah punya jam kerjanya ya, udah ada aturannya ya. Kalau kita kerja tuh ada yang seminggu, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari ya. Nah, kalau semisal kita memang ada overtime atau pekerjaan tambahan, nah itu sih kayak emang waktu luangnya itu kita maksimalkan untuk keluarga atau untuk istirahat buat diri kita, kayak gitu. Jadi selama untuk pekerjaan, pembagiannya seperti itu sih. Selama udah ada jam untuk kerja, untuk istirahat dan sebagainya, itu ya kita itu manfaatkan sih dengan baik. Jangan sampai kita kita udah kerja, udah capek-capek, harusnya kita istirahat, mungkin kita mempergunakan untuk kegiatan yang kurang efektif ya, atau kurang
semestinya gitu. Nah itu bisa dihindari kayak gitu. Oke, baik. Lanjut ke bab 4 ya, Kang. Ada Boleh. di bab 4 ini ada tentang menata pentas. Terdapat subbab tentang lingkungan dalamnya. Nah, kan seperti yang kita tahu, kadang di lingkungan pekerjaan tuh banyak yang bilang keras atau nggak nyaman lah. Nah, gimana sih cara Akang menciptakan lingkungan yang nyaman itu supaya biar betah gitu? Ya, intinya tentang lingkungan kerja ya, Ya, dan kita menghadapi fenomena-fenomena yang ada di dunia kerja yang supaya kita biar bisa kondusif gitu ya. ya, Ya, pertama sih ya apa ya, ya kita pasti yang namanya nemuin kondisi kerja yang kayak gitu tuh pasti nemuin, mau dimanapun itu kita pasti nemuin. Nah, kalau dari saya pribadi ya, kalau ketika menemui fenomena kayak gitu, ya saya selalu ya ini udah areanya kerja gitu ya, areanya udah kerja gitu, ya kita profesional gitu sih. Jadi ketika ada pekerjaan atau yang apa namanya ya, semisal ada pekerjaan yang bukan job desk kita, tapi kita dituntut buat apa ya, bisa menguasai itu. Nah, itu kan kadang suka ada ya orang yang nolak atau ada yang nggak sesuai gitu ya, ya, tapi dilimpahkan ke kita. Nah, mungkin ya namanya baik lagi kalau semisal kita emang apa ya, pasti yang namanya kita nggak apa ya nggak suka tuh ada aja karena kan itu bukan bagian dari job utama kita ya. Nah ya kita anggapnya kita yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita harus yang namanya belajar gitu loh. Mau apapun itu maupun itu suatu saat itu emang nggak berguna, tapi ya selama kita mau belajar itu ya udah kita ikhlas saja gitu sih. Kita coba menerima dengan sikap yang positif untuk kita percaya kok, saya percaya kok kalau semisal itu kita pelajari itu dengan baik, ya suatu saat itu pasti akan berguna pada akhirnya, meskipun nggak di tempat ini semisal kayak gitu. oh, ya, Lebih ke Kebayang nggak kira-kira dari ya, jawaban itu? lebih kebayang ke Kang. ya resiko pekerjaan ya mau suka nggak suka Ada, diambil ya kan ya. tuh. Eh, baik, mungkin lanjut ke bab 5 kan tentang Boleh. memupuk sikap juara. Di bab 5 itu ada beberapa subbab. Yang pertama tentang kegagalan dan yang kedua cara menghadapi kegagalan itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin manusiawi ya kan, pasti semua juga pasti bakalan ngerasain kegagalan itu. Nah, boleh nggak kan ceritain sedikit aja kegagalan Akang di mana Akang itu ada di titik paling terendah nih? Seputar pekerjaan kah atau gimana? Boleh Ya, pekerjaan. seputar pekerjaan. Pekerjaannya. Titik terendahnya kalau saya dulu pernah punya project tapi itu nggak achieve ya, artinya nggak achieve itu nggak tercapai ya. Ya. Maksudnya secara target itu udah di planning segala macam dan apa ya namanya, ketika saya punya planning dan itu meleset gitu loh. Yang mana ketika target deadline itu harus selesai projectnya dan itu tidak selesai ya. Itu sih mungkin sebenarnya itu nggak apa ya, bukan ya hal yang wajar ya, namanya kita udah berusaha tapi memang hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya, karena kan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu sampai tidak terlaksana. Tapi ya namanya pekerja itu, terutama saya pribadi ya, ketika itu tidak achieve atau tidak sesuai target itu akan menjadi apa ya, beban gitu loh ke diri saya sendiri ketika itu tidak tercapai. Itu sih itu yang menurut saya kegagalan ketika melaksanakan project dan tidak selesai itu tepat waktu ya. Ya. Kalau cara Akang bangkit dari kegagalan itu gimana? Bangkit ya. Nah, Ya, ini kan karena project kemarin itu apa ya, kendalanya adalah itu project tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Itu harus melibatkan departemen yang terkait ya, sehingga menjadi kendala, salah satu faktornya itu. Nah, yang pertama adalah mereview lagi project yang akan dikerjakan, apa sih yang ya, ada apa sih yang perlu bisa dipercepat lagi secara proses dan sebagainya, itu kita review lagi hingga pada akhirnya menemukan solusinya dan
berdiskusi lagi dengan atasan kayak gitu sih untuk memberikan jalan keluar ya. Mungkin secara flow kan atasan lebih bisa untuk memberikan solusi seperti itu. Lebih pengevaluasian diri. Ya, Eh, kenapa tuh? ya, mungkin itu kan wawancara dari kami. Ya. Udah selesai dari bab 3, 4, dan 5. 5. Mungkin terima kasih Akang udah nyempetin diri Udah. malam-malam mengganggu waktunya buat Ya nggak wawancara. apa-apa. Makasih banget ya, Makasih Kang. banget Kang. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya, Ya, mungkin terima kasih Kang. Ya, oke, makasih banget, sukses Kang. ya. Itu sekarang baru semester 1 ya. Iya, Ya, besok UAS. baru masuk. Iya, besok UAS kebetulan. Oh gitu, ya lancar-lancar ya UASnya. Terima kasih Kang. Online ya? Makasih, UASnya online Kang. atau offline? Offline. Udah offline. Oh, enak itu. Ya pokoknya lancar-lancar, intinya mungkin bisa ngasih masukan ya kalau selama kuliah di Polban. Sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu rumit lah dibandingkan dengan jurusan teknik ya. Kalau di AB khususnya itu bisa dibilang lumayan sedikit santai. Pengalaman saya ya waktu kuliah di sana. Intinya kalian selama kuliah jujur aja, apapun itu jujur dan kejar akademik dan non akademiknya gitu. Itu sih. Dan cari pengalaman organisasi sebanyak-banyaknya karena itu jadi model kalian ketika nanti jadi fresh graduate, karena kan kalian nggak punya pengalaman apa-apa ya. Pasti yang bakal digali oleh HRD nantinya itu adalah pengalaman organisasi kalian, keaktifan kalian sama kuliah seperti apa. Nah itu adalah modal kalian gitu. Mau gimana pun akademik kalian bagus, secara administrasi mungkin bisa di ini ya, bisa dilihat ya dari perusahaan. Cuma kan tetap keaktifan kalian di selama kuliah itu apa sih? Itu sih mungkin ya sedikit saran. Semoga bisa bermanfaat buat Bermanfaat kalian. banget Kang. Ya, makasih. Makasih Kang. Makasih banget, Kang, sarannya. Ya himpunannya jangan sampai ini nggak ikut, tetap ikut UKM-nya juga ya, dan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat berkembang buat diri kalian. Karena ya tempatnya kalian buat membentuk diri ya di situ sih. Iya, iya. Oke. Ya, Kang. Ya, Makasih Kang. Kang. Sama-sama ya. Ya, makasih.